Kefa, kata Yesus. Kefa. Muhammad ini yang meminta pengampunan kepadaku, kepada Allah. Aku berdoa kepada Allah agar semua saudaraku Kristen dan Katolik tahu betapa nabiku Rasulullah Muhammad SAW mencintai kau, saudaraku Kristen dan Katolik jemaat, dan menunggu kau untuk datang bersama-sama saudara-saudaramu umat Islam, menaruh jidatmu di atas tanah sambil bilang, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Sebagaimana Yesus mengaku bahwa Muhammad ini yang akan memurnikan namanya di hadapan. Wah, selamat ya Pak Kaing, Anda sekarang sudah menjadi nabi penyempurna Muhammad dan Al-Quran loh. Karena barusan Anda berbicara tentang wahyu baru, yaitu Muhammad mendoakan Yesus Tuhan kami, umat Kristen, kepada Allahmu. Karena dalam Quran dan hadis, Muhammad tidak pernah memiliki gelar istimewa yang bahkan tidak mampu melebihi gelarnya Nabi Isa, apalagi gelarnya Yesus. Tapi walaupun begitu, saya sebagai pengikut Kristus akan tetap memahami karena terlebih dahulu Yesus sudah memberitahukan pada kami. Demikian bunyinya. Matius 18 ayat 7. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jadi, kami yang adalah pengikut Kristus tidak kaget dengan itu. Bahkan kami hanya merasa kasihan saja dengan Anda yang begitu semangatnya menjadi alat iblis untuk menyesatkan orang dengan cara memutarbalikkan data kitab kami dengan menyesuaikan isi perutmu sendiri. Coba kalau dibalik, Murtadin bilang Allahmu didoakan Yesus. Kira-kira apa yang terjadi di dunia Islam? Oh, pasti heboh nih sedunia. Tapi kami umat Kristen tidak baperan seperti golongan kalian, karena kami percaya bahwa apapun hinaanmu tentang sesembahan kami, urusannya bukan dengan umat Kristen, tapi dialah sebagai hakim dunia akan membalaskannya sesuai perbuatanmu. Malah dengan begitu kami justru memiliki kesempatan untuk memperdengarkan Injil melalui cara licikmu. 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi yang rugi siapa? Ternyata guru-guru palsu dan si penyesat itu dulu ada di antara kita. Kita tahu para mukhalaf sekarang dijadikan senjata para pengusung khilafah untuk memayoritaskan masyarakat agar berKTP Islam. Jadi tujuannya bukan kebenaran, melainkan ada uang di balik utang. Tujuan para mukhalaf penyesat ini dibayar untuk mencuci otak muslim awam sehingga mereka semua tergiring dalam pemahaman si guru-guru palsu itu. Pertanyaannya, apakah para mukhalaf ini sadar dengan perbuatannya? Saya jawab, 1000% mereka sangat sadar. Si mukhalaf tadi mengatakan dengan gaya sedikit dengan drama Korea supaya dilihat serius dan mudah untuk mempengaruhi para Islam dan Kristen awam agar terperdaya dengan tipu daya tangisannya. Dia sangat tahu bahwa tidak pernah ada data dari Alkitab, apalagi Al-Quran, bahwa Muhammad yang sudah almarhum itu mampu mendoakan Yesus. Orang tuanya Nabi saja di neraka, ngapain jauh-jauh sampai ke Yesus? Jadi kalau mau nyesatin orang kira-kira dong Pak. Dalam hadis Muslim 302, hadis riwayatnya di sini dikatakan, wahai Rasulullah, di manakah bapakku? Beliau menjawab, dia di dalam neraka. Ketika laki-laki tersebut berlalu pergi, maka beliau memanggilnya seraya berkata, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di dalam neraka. Dan di bawah ini ada hadis-hadis terkaitnya ya teman-teman, silakan di cross check sendiri. Nah, dengan data inilah bukti bahwa si guru tadi terbukti penyesat. Terus kalau tahu kenapa dia sengaja lakukan, Fatimah? Ya, gini hari gitu loh. Apa sih yang gak bisa dibuat manusia demi cuan? Filipi 3 ayat 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi.
Inilah kehebatan Alkitab yang sudah memberitahukan terlebih dahulu sebelum terjadi tentang bagaimana kelakuan guru-guru palsu itu. Yakin begitu, Fatimah? Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Itu sebabnya kita harus selalu semangat dan siap sedia dalam pengabaran Injil. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan malah kita jebloskan ke penjara atau kita aniaya, tapi kita harus memiliki dasar kasih yang diajarkan Yesus bagi orang yang menista dan menyalahpahami kitab kita. Kenapa demikian? 2 Timotius 4 ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi guru-guru palsu itu hobi ngedongeng tanpa data dan asik dalam dunianya. 2 Timotius 4 ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Maksudnya si mukalaf tadi itu cuma ngedongeng ya, Fatimah? Definisi dongeng adalah suatu cerita dari cerita masuk ke cerita baru yang tidak didasari data dan faktanya. Dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi, maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kan, mereka hampir kalau membicarakan Muhammad terlalu muluk-muluk pada umat tanpa disertai data agar bisa diketahui umat. Maka gelar mereka adalah guru-guru palsu itu. Aneh aja, Allahnya malah gak tahu, terus Adam malah yang ngejelasin. Nah, kasusnya sama tuh seperti ungkapan dramanya si Kaing tadi ya, yang mengatakan Muhammad mendoakan Yesus. Kemudian ada Ustadz Abdul Somad tadi juga mengatakan bahwa Muhammad itu sudah ada dari zamannya Adam, sehingga Adam lebih mengetahui daripada Allahnya. Kan lucu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya Islam dan Kristen simak baik-baik ini ya. Yesus berkata, Wahyu 22 ayat 13, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Pertanyaannya, mana gelar Muhammad sebagai yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian, sehingga dia sudah memiliki nama sebelum Adam diciptakan? Terus, dasar untuk umat jadi percaya atas dongeng para guru-guru tadi nyopet dari kitab mana? Al-Quran justru mencatat Nabi Isa lah yang memiliki gelar istimewa daripada Muhammad dalam Qurannya. Ingatlah ketika malaikat berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kalimat daripadanya, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ini dalam kurungnya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 45. Seandainya para mukalaf dan ustadz atau guru-guru itu berani jujur, maka logikanya orang yang terkemuka di dunia dan akhirat inilah seharusnya yang bisa mendoakan Muhammad dan bukan malah sebaliknya. Iya enggak? Saya ulangi, iya enggak?
Iya enggak? 2. Selanjutnya, Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 14, "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Pertanyaannya, mana data kalau nama Muhammad ajaib dan memiliki kuasa untuk segala hal, apalagi mengenai tentang hal doa? Bahkan Al-Quran sudah membuktikan bahwa pribadi Muhammad tidak pernah mengetahui yang goib. Jadi boro-boro punya kuasa. Katakanlah, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Tuh, padahal Muhammad sendiri gak pernah mengaku dirinya malaikat, melainkan sekedar manusia yang seperti kita. Jadi logika kita akan ambiar ketika kita menyetarakan Muhammad yang nyatanya hanyalah manusia yang dinabikan, kemudian diceritakan pada umat memiliki gelar yang sejajar dengan Allahnya. Boro-boro Muhammad mendoakan Yesus Sang Mesias Kristus itu. Lawang anak kandungnya sendiri Fatimah saja dia tidak mampu menjamin selamat dari api neraka. Kenapa Mukalab Kaing itu membuat wahyu baru lagi ya? Dalam hadis Musnad Ahmad nomor 8812 dijelaskan, Nabi SAW bersabda, "Wahai Bani Abdul Muthalib, belilah diri kalian dari Allah Azza wa Jalla. Aku tidak memiliki hak atas diri kalian di hadapan Allah." Wahai Ummu Az-Zubair, bibi Nabi SAW bersabda, "Wahai Fatimah putri Muhammad, belilah diri kalian dari Allah. Aku tidak memiliki hak atas diri kalian di hadapan Allah. Mintalah kalian berdua dari hartaku sesuka kalian." Nah, jika anaknya minta harta kekayaan ayahnya malah bisa ngasih. Tapi kalau soal jaminan keselamatan akhirat, Muhammad sebagai ayahnya gak berdaya. Ini datanya dari hadis kalian sendiri loh. Bahkan ada periwayat lagi dengan model amalan sekalipun kalian tidak akan bisa selamat. Dalam riwayat hadis Musnad Ahmad nomor 7167, Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak akan masuk surga dengan amalnya." Para sahabat bertanya, "Tidak juga dengan engkau, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga dengan aku. Namun Allah telah melimpahkan kepadaku rahmat dan kemuliaannya, dan dia juga meletakkan tangannya di atas kepalaku." Serius nih, nanya ya, kapan ya Allah itu di atas arasinya terus sempat turun meletakkan tangannya di atas kepalanya Muhammad? Lah, Allah punya tangan toh. Jujur ya, saya masih penasaran. 1. Segede apa tangannya Allah yang pernah meletakkan tangannya di atas kepala Muhammad? 2. Segede apa kepala Muhammad sehingga mampu ditumpangi tangan Allah? 3. Apakah Allah juga mengecil seperti halnya Tuhan umat Kristen yang datang ke dunia menjadi sama dengan manusia? Tapi intinya, hadis-hadis tersebut memiliki data secara akurat tertulis, bahkan memiliki referensi dengan para periwayat hadis lain. Tentu bisa dipercaya bukan? Dan tidak semudah itu untuk mendoifkannya. Hanya masalahnya, kenapa Al-Hadis terkesan lebih menunjukkan kesempurnaannya daripada Al-Quran itu sendiri? Yang di Al-Quran gak ada, malah di hadisnya ada. Jadi, mana yang mau dipercaya? Al-Quran, Al-Hadis, atau Al-Gosong? Mari kita gunakan akal sehat kita selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya daripada terlambat dan menyesal kemudian. Jangan takut murtad, karena keselamatan bukan ditentukan oleh orang tua ataupun para ulama maupun guru-guru kita, tetapi dialah yang sudah menyatakan diri kepada manusia supaya kita mampu mengenalnya, bahkan layak menyebutnya ya Aba, ya Bapa, Adonai, Elohim kita. Makanya para mukalaf, ketika dulu menjadi Kristen kamu tidak berguna, maka jadilah manusia yang berguna untuk umat Islam dengan pengajaran yang lebih benar dari kekristenan itu sendiri. Karena sejak dulunya, sejak saya menganut Islam, tidak pernah ada doktrin yang menyatakan bahwa Muhammad memiliki gelar abadi, bahkan gelar penguasa dunia akhirat pun tidak ada.
Makanya terdengar aneh ketika si mukalaf tadi justru membuat iman baru dengan mengatakan kalau Muhammad mendoakan Yesus. Makanya saran saya pada para mukalaf, belajarlah Islam kepada Kiai Nahdlatul Ulama. Setidaknya ajaran mereka tidak menjadikan kamu sebagai kadrun si pendongeng ulung di negeri ini.